Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Jawabannya luar biasa. Kakak tanya lagi ya, gimana kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, udah siap belum kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini? Nah udah siap ya? Ayo kita sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik atas hidup kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita beribadah, Kak Lina mau ingatkan pada adik-adik. Saat beribadah, gak boleh berisik. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan jangan melupakan protokol kesehatan. Oke? God bless you. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu.
Iya, adik-adik sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak ajak adik-adik berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Ayo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat sukacitamu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan, yang akan melihat firman Tuhan, adik-adik yang ada dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Lama kita nggak ketemu ya. Iya, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Sehat selalu ya? Waduh, udah berapa purnama nih kita nggak ketemu sama teman-teman Willy. Iya, aku kangen kak. Wah, iya ya udah. Sekarang kangen-kangenannya ditahan dulu karena Kak Feve akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yeay, udah siap. Pinter anak Tuhan Yesus semuanya nih. Nah, adik-adik semuanya, Kakak minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitab kalian. Tapi kalau nggak ada Alkitab, Boleh pakai handphone. kalau handphonenya dipakai nonton ini, Ya, kalau gitu dengarkan KPP aja, gampang kan? iya gampang banget kak. Oke, berikutnya Kakak akan bacakan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mereka itu maksudnya murid Yesus ya kak? Iya, Willy. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, demikian adik-adik, Kak Feve mencoba untuk membacakan satu kisah yang sangat penting di dalam Alkitab. Aku gak bisa bayangin kalau aku di dalam perahu itu. Pasti aku udah nangis dan ngompol kak. Willy ngompol kerjaannya. Nah, dalam bacaan ini ada cerita tentang mujizat yang diadakan oleh siapa, Willy? Tuhan Yesus, Betul sekali. Untuk murid-muridnya. Iya, nah mujizatnya adalah meredakan badai yang sedang mengamuk. Tuhan Yesus luar biasa ya kak. Iya Willy, luar biasa. Mujizat ini dapat menggambarkan Tuhan Yesus bertindak sebagai Tuhan penguasa alam semesta. Tuhan bisa mengendalikan kekuatan alam itu
untuk menolong orang yang susah, orang yang takut, dan orang yang sedang dalam bahaya. Nah, Tuhan Yesus itu juga sering berdoa kepada Bapa di surga loh adik-adik. Kalau teman-teman kira-kira suka berdoa nggak ya? Suka berdoa nggak nih? Mana suaranya? Puji Tuhan Willy. Iya, semuanya taat berdoa. Aku juga. Iya, nah teman-teman, di sini saat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu punya waktu sendiri untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk bisa berdoa dekat dengan Tuhan. Nah, kita juga seperti itu ya teman-teman. Kita tidak boleh merasa kita hebat. Jadi kita perlu menutup pintu, kita masuk ke dalam kamar kita. Dan kemudian kita berdoa, baca Alkitab, menyanyi, memuji buat Tuhan Yesus. Itu sangat penting sekali. Iya Kak, aku juga suka nyanyi untuk Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah tadi kita lihat murid-murid sudah berlayar agak jauh dari pantai dan mulai terombang-ambing oleh gelombang. Mungkin murid Yesus berpikir begini teman-teman. Wah, coba saja kalau tadi aku nggak ikutin perintah Tuhan Yesus. Pasti kita tidak akan ketemu dengan badai seperti ini. Nah, seringkali kita juga mengeluh ketika kita berhadapan dengan masalah. Ketika kita berhadapan dengan gelombang kita di dalam hidup kita. Contohnya apa, Willy? Nah, misalnya kalau kita ketemu sama orang jahat atau anak nakal. Nah, misalnya seperti itu. Adik-adik ketemu dengan anak yang nakal. Wah, kalian merasa takut. Aduh, aku takut nih, gimana ya? Gitu kan? Atau bisa juga kalau misalnya kalian takut kalau kalian nggak bisa naik kelas. Iya, itu sering banget itu. Nah, misalnya kalian udah belajar benar-benar, tapi tetap aja nggak bisa ngikutin pelajarannya. Jadi kalian putus asa, kalian sedih dan kalian merasa takut. Nah, tapi kalian tidak boleh mengeluh. Kalian juga tidak boleh merasa takut terus. Jadi sekarang nggak perlu takut dalam keadaan bahaya seperti apapun, dalam keadaan yang susah sesulit apapun, teman-teman harus tetap yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya, kayak yang tadi ya Kak, yang di dalam perahu. Itu kan Yesus sedang tidur. Iya, meskipun Yesus sedang tidur, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, sehingga muridnya tidak dibiarkan dalam bahaya. Demikian juga kita, Kak Feve, Willy, teman-teman semuanya yang takut akan Tuhan, pasti ditolong sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Jadi, teman-teman tidak boleh takut lagi. Iya, jadi kalau misalnya kita takut, kita langsung berdoa ya Kak. Iya, betul sekali Willy. Pertama, kita perlu berdoa. Kalau kita berdoa, kita mohon, Tuhan kirimkan aku Roh Kudus supaya aku berani. Kalau aku bobok sendirian, aku juga harus berani. Tuhan buat aku jadi anak yang berani ya. Tapi kalian tidak boleh beraninya nanti berani membantah perintah orang tua. Itu nggak boleh. Jangan kayak Willy. Ih, enak aja. Aku kan gak pernah membantah. Aku kan anak baik. Oh gitu, iya deh, percaya kalau Willy anak baik. Nah teman-teman, sekali lagi nih Kak Feve katakan, jangan takut walaupun ada tantangan, walaupun ada bahaya di depan kalian. Setiap kalian berseru pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengambil alih kekhawatiran kalian, akan mengambil semua masalah yang
kalian hadapi. Jadi, teman-teman, sekarang waktunya untuk selalu berdoa pada Tuhan. Kalau kalian ada masalah, kalau kalian ada dalam kesulitan, kalian harus berdoa sama Tuhan Yesus. Karena percayalah, Tuhan Yesus selalu akan melindungi, menjaga kita. So, mulai sekarang, Jangan pernah takut lagi. iya, nah demikianlah firman dan cerita dari Kak Feve juga Willy. Kak Feve percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi kalian semuanya. Dan percayalah, kalau kalian berbuat baik, pasti kalian juga akan mendapatkan kebaikan juga. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan Kak Feve juga dengan Willy. Sampai jumpa. Tuhan Yesus mendekati. Dadah. Shalom kakak-kakak Jisi dan teman-teman. Hari ini saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan menjawab doa kami. 3 tahun yang lalu, papa saya kerja di Jakarta, kami di Semarang. Papa kami bisa pulang hari Sabtu dan Minggu. Sejak COVID-19 datang, kita khawatir dengan papa karena jauh dan susah bolak-balik ke Semarang. Kami berdoa agar papa bisa kerja di Semarang. Puji Tuhan, sejak Januari papa kerja di Semarang. Kami sangat senang dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjawab doa kami. Amin. Halo teman-teman, aku Kenzi dari JC Ungaran. Aku akan bercerita tentang pengalaman hidupku. Jadi, di komplek perumahanku ada satu anak yang paling tidak disukai oleh teman-temanku karena dia selalu membuat masalah. Ia bernama Rehan. Ia selalu dikata-katain, dihina, diejek, bahkan temanku suka nantangin dia. Tetapi aku tidak ikut-ikut apa yang mereka perbuat kepada Rehan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Aku menegur mereka dengan kasih. Dan bagaimanapun keadaannya, kita tetap harus mengasihi Rehan. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Shalom adik-adik semuanya. Yuk tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kami memberi yang terbaik dari hati kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Yuk bagi adik-adik yang tergerak dan rindu untuk memberikan persembahan, bisa simak info persembahan berikut ini. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik udah mengikuti ibadah GC pada hari ini kan? Yuk, sebelum kita akhiri ibadah GC pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga Tuhan kami semua boleh mengikuti ibadah
GC dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus buat adik-adik dimanapun adik-adik berada. Kiranya Tuhan berikan kekuatan selalu, berikan kesehatan Tuhan buat mereka Bapa. Kiranya Tuhan Kau tutup pupus adik-adik dimanapun adik-adik berada ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu tinggal dalam setiap adik-adik, sehingga tidak ada rasa takut lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami semua yang setelah mengikuti ibadah GC pada hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, amin.